Ini kan bedengannya berukur 3 Ya. kali 80. Nah, apakah ada alasan spesifik untuk produktivitas tanaman organiknya Maksudnya dengan dengan kenapa kok memilih ukuran? alasan memilih Iya. ukuran segitu itu ya? Oke. Kalau alasan memilih bedengan itu aslinya bebas. Tergantung tergantung sampean mau nanam apa gitu. Artinya kalau orang nanam sayur itu bedengannya rata-rata 1,2 meter lebarnya, panjangnya bebas. Hmm. Jadi kayak di situ malah lebih luas itu yang sawi itu. Bisa 2 meter. Jadi nggak ada ukuran yang baku untuk itu. Tergantung senangnya gimana. Kalau saya memang kenapa saya bikin kecil-kecil karena di sini itu sering dipakai tempat magang kan. Kalau saya pakai lebar yang kayak di Bumiayu itu biasanya anak-anak itu anak magang itu mau pindah tanam yang sebelah sana itu nggak mau muter, akhirnya mau anjat apa naik-naik ke atas bedengan, bedengannya jadi padat. Akhirnya di sini saya bikin bedengannya itu 80 cm. Ya baru aja tadi pagi kan di rumah juga gitu, saya bikin bedengan lebarnya sekitar 1 meter, itu nggak sampai 1,2. Ya akhirnya diinjak lagi, dia nggak mau muter. Secara teori mungkin di perkuliahan itu bagus, tapi secara praktik dasar itu masih perlu dibimbing bener-bener dari nol. Itu anak-anak kuliah gitu. Akhirnya saya bikin akalias daripada gitu ya, saya bikin aja dulu besar ini 1 meter dulu. Terus kalau kita mau menggunakan mulsa plastik itu dengan lebar 80 cm, tingginya kira-kira 15 atau 20, itu nanti pas ukuran mulsanya. Mulsa itu mulsa plastik biasanya lebarnya 1,2 meter. Jadi 80, naiknya si kanan kirinya itu 20 kan 40. Pas. Itu logika terkait peralatan sama alasan kenapa di sini kan sering dipakai tempat makan. Di Bumiayu lebih luas lagi. Di dalam greenhouse kecil-kecil. Biar nggak loncat-loncat gitu. Kalau itu, Pak, Agak keras, Mas. apa namanya? Masuk Pak Presiden, apa gubernur ya? Oh, gubernur. Kalau jarak tanaman itu kan yang kita lakukan itu menggunakan garis. Sedangkan untuk jarak per garisnya itu belum ada jaraknya gitu. Secara ditabur gitu. Nah, acuan bakunya jarak maksudnya. Acuan jaraknya itu ke mana, Pak? Sebenarnya nanam itu tergantung kita sih, Mas. Kayak saya nanam sawi itu jarak 5 cm bisa. Ada orang di bawah itu sama lihat itu jarak 15 sampai 20 cm. Dan seperti itu. Itu tergantung kita sih. Lah itu nanam sawi itu ditabur malah jaraknya bisa jadi nggak sampai 5 cm, itu 1 cm itu. Sawi ditabur. Nah, kalau bayam itu sesuai perkiraan aja lah, kita panen usianya berapa. Sekitar 25 hari sampai 40 hari. Berarti dia kan ukuran masih baby, masih kecil. Jadi dia tidak perlu jarak tanam yang terlalu lebar gitu. Itu kalau saya. Aslinya kalau jaraknya itu paling sekitar segini ya, paling 10 cm mungkin. Jarak antara satu baris dengan baris lain. Kan kalau di apa? Garisnya itu kan 5 sentian itu, sekitar 5 cm. Itu. Oh iya, Pak. Jadi tergantung mood kalian ya, mau bikin itu seperti apa dan tujuannya itu untuk apa dan tanamannya itu apa. Jadi nanam itu makanya di pertanian saya katakan, di pertanian organik terutama tidak ada orang, saya nggak percaya kalau ada orang yang berbicara soal saya itu ahli organik meskipun dia sudah puluhan tahun, dia akan selalu apa ya, update terus, akan ada keilmuan baru di lapang. Jadi beda. Iya, karena kalau yang kita pelajari di perkuliahan itu ada yang namanya jarak tanam, Pak. Dan kenapa adanya jarak tanam itu karena masuknya cahaya Ya. pada proses fotosintesis pada tanaman. Tuh. Apalagi. Dan kalau mau dibikin perbandingan di Bumiayu kan juga ada selada merah kan buktinya panen. Kalau masalah dulu kita pakai acuan itu 20 cm atau 15 cm jarak antar tanaman kayak nanam sawi ya. Sawi kailan segitu. Terus lama-lama ya dapat ilmu baru dari teman-teman. Kan organik itu enggak mungkin sekali panen itu panen brol habis. Enggak seperti nanam sayur tradisional. Jadi kita apalagi sistemnya kayak saya kan panen sesuai permintaan. Jadi kita panen yang besar dulu, yang kecil kan ditinggal. Nah kalau dipanen yang besar dulu otomatis akan ada jarak. Lebih longgar kan? Dipanen dulu. Yang kecil kita rawat lagi. Besoknya atau lusa atau lusanya lagi kita panen lagi. Akhirnya
muncul jarak yang lebih lebar. Karena di organik itu panennya tidak mungkin bareng. Nanam kangkung bayam kemarin ikut panen enggak di Melayu? Enggak. Nah, dicabut yang tinggi-tinggi tok. Yang kecil kita siram lagi, kita pupuk lagi, tumbuh lagi gitu. Kalau sayur tradisional yang diajarkan di kampus itu lebih ke pertanian yang tradisional. Makanya di organik itu terus terang sangat banyak hal yang berbeda dari ilmu perkuliahan, termasuk jarak tanam. Nanti kalau sampean mau penelitian ya pakai jarak tanam bisa, perlakuannya jarak tanam. Tapi kalau saya ya dulu merubah-rubah jarak tanam tergantung ya moodnya itu mau diarahkan, alasan untuk apa moodnya itu, tanamannya apa kayak, atau tujuannya panen untuk usia berapa, atau target pasarnya itu seperti apa kan gitu. Jadi harus kita improvisasi sendiri. Ilmu yang kita dapat di perkuliahan, ilmu yang masih mentah, belum melalui fase uji coba secara keseluruhan kan. Uji coba dalam artian itu memang kalian pakai untuk bertani, belum kan. Jadi dia ilmu tapi belum berbentuk dari pengalaman gitu. Jadi wis ana pengalaman pasti akan berubah semuanya. Nah, sudah ada yang coba tani. Kalau secara efektivitas itu setelah pengolahan lahan bedengan itu jarak pemberian dolomit maupun pupuk ke penanaman itu berapa Pak secara efektivitas? Aslinya itu nunggu 1 minggu baru ditanami. Paling tidak dia terfermentasi. Tapi kan yang sama lakukan kan tidak seperti itu. Kenapa? Yang awal kan sudah dikasih pupuk. Saya nggarap lahan ini sudah hampir 2 tahun. Berarti kan sudah ada deposit pupuk organik di situ. Gitu. Terus kenapa pakai pupuk cair? Isinya pupuk cair itu kan aslinya selain nutrisi dia juga mikroba kan. Iya. Jadi dia membantu menguraikan sisa-sisa yang lama itu. Gitu. Makanya cepat panennya karena ini sudah lama. Kalau baru seperti ini mungkin nunggu semingguan. Kita kasih bakteri, kita kasih pupuk cair, baru semingguan baru boleh tanam. Karena terutama kayak gini kan ini belum kering beneran kan, masih tumbuh. Nah itu kan sudah bersih kemarin. Paling tinggal akar tanaman apa yang sulit kayak gini ini tidak masalah. Memang ini sulit mati dan kedalaman 30 cm dia masih bisa hidup batangnya. Itu. Jadi idealnya kalau lahan baru paling enggak 1 minggu dengan perlakuan fermentasi. Tapi kalau lahan yang sudah lama ya sampai nabur pupuk, asalkan pupuknya bukan pupuk mentah loh ya. Pupuk yang sudah terfermentasi juga, fermentasi, tabur, tanam sudah. Jadi kita fermentasi terpisah ini pupuknya. Baik itu fermentasi alami atau sampean yang memfermentasi boleh. Kalau ini alami saya biarkan aja di alam selama 3 bulan pupuknya. Kena hujan, kena panas, kena tanah, fermentasi.